Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Pak Rizal juga sempat menulis bahkan di tahun 2020, tanggal 27 bulan Februari, Petruk Dadiratuk. Ya. Nah, ini ada Jokowi membeli lukisan Petruk Dadiratuk bikinan mantan seniman Lekra garis miring PKI dengan harga miliaran. Iya, itu yang pertama menarik awal. Dia beli lukisan Petruk Dadiratu yang sebenarnya itu menggambarkan dirinya, kan gitu. Yang dibeli adalah lukisan Lekra itu, Joko Pekik. Joko Pekik namanya. Namanya Joko Pekik, sama Jokonya. Iya. Yang ini Joko Widodo, itu Joko Pekik gitu kan. Dan Lekra. Jadi pertanyaan awal, adakah simpati Jokowi ke PKI? Karena waktu itu juga ramai kan. Isu-isu 2020 itu 2019 itu 2020 mau diramaikan itu. Sampai ada kasusnya ini kan Bambang Tri, Jokowi kurang lebih itu Jokowi undercover tentang hubungan kekeluargaan Jokowi dengan katanya di situ disebut PKI kan gitu. Pas dia beli lukisan itu gitu kan, harganya miliaran di tengah situasi sedang krisis susah, dia berani beli lukisan sekian miliar. Kan gitu, itu mencoloknya. Yang kedua dia belinya ke tokoh yang mantan PKI gitu kan, sehingga apakah ini simpati gitu, ada simpati, ada hubungan emosional nggak, kan pertanyaan berikut gitu. Sementara Petruk Dadiratu itu soal keraton ratu gitu kan, kemudian dia mau menyiapkan lukisan ini untuk keratonnya di IKN. Gitu, untuk mengisi nanti di IKN katanya lukisan ini. Berarti orientasi dia kerajaan, istana. Makanya yang dibentuk pertama, dibangun pertama di IKN istana. Itu dia tidak memikirkan rakyat. Itu seharusnya dibangun mungkin perumahan-perumahan rakyat atau kepentingan-kepentingan rakyat gitu kan, infrastruktur ya, yang air listrik segala macam, yang kepentingan masyarakat ini langsung. Ini enggak, ini bikin istana dulu, bikin rumah menteri dulu gitu kan. Jadi memang menggambarkan elitis gitu. Kaum borjuasi ini namanya gitu kan. Dia merasa yang asalnya masyarakat kecil dapat istana, dapat jabatan, lalu nyaman. Itulah yang disebut tadi Dadiratu. Asalnya Petruk tuh warga biasa. Begitu dia mencuri Kalimusada katanya, ataupun jimat-jimat yang menyebabkan dia berubah jadi ratu. Itu. Yang menarik ada perspektif yang melihat situasi seperti itu, Pak Rizal, sebagai sebuah warning bahwa pembesar, pemimpin itu ya memang jangan dari rakyat biasa. Dia harus punya rekam jejak yang besar-besar juga di atasnya. Apakah sebenarnya enggak juga ya, dalam sejarah perubahan politik dan penokohan politik ya beragam. Ada yang asalnya dari lingkup elit bangsawan, ada yang memang juga dari rakyat, bisa yang bagus lagi misalnya itu dari bisa masyarakat rakyat biasa kan gitu. Biasa banyaklah perubahan-perubahan, revolusi juga dari mereka yang awalnya tokoh-tokoh dari masyarakat biasa, buruh segala macam kan gitu. Nggak masalah kalau itu, kalau soal asal. Jangan terfokus pada asal-asal yang sempit menurut saya. Tapi mentalnya, mental perubahan gitu kan. Mental perubahan. Seorang bangsawan kalau dia prihatin dengan keadaan, dia akan bermental kepentingan rakyat didahulukan. Gitu. Jadi sebetulnya itu. Ada tulisan Pak Rizal di beberapa tahun setelahnya, judulnya mirip-mirip, tapi judulnya kalau nggak salah Menggantung Petruk ya. Oh, itu nyambung dengan yang itu yang Roy Suryo. Jadi Roy Suryo waktu itu membuat perumpamaan. Dia kan senang dengan wayang.
Betul. Nah, wayangnya itu digantung gitu petruknya. Nah, kemudian saya tulis gitu kan bahwa itu simbolis gitu, bahwa menggantung petruk adalah menggantung raja. Nah, kemudian malah saya kemukakan dalil itu gantung Jokowi. Dan sampai begitu. Dasarnya apa? Loh, ada loh. Ini perlu dikaji oleh ahli hukum. Nah, saya kemukakan di situ Pak Epul, pasal 11 KUHP gitu, bahwa dibuat Perpres pelaksanaan hukuman mati dengan ditembak itu tidak menghapuskan tentang hukuman gantung. Nah, karena itu boleh jadi alternatif gitu. Itu mah apa ya, appeal gitu, appeal bahwa hukum gantung bisa. Jadi jangan masyarakat dilecehkan kalau gantung Jokowi itu hanya slogan politik saja. Tidak, ada dasar hukumnya. Nah, ketika Roy Suryo gitu kan menggantung petruk gitu, dia mencontohkan tuh digantung di petruk. Gitu, pertegas lagi itu gantung Jokowi aja deh gitu, karena ada alasan hukumnya. Iya. Gitu. Jadi bahasa simbolik yang berdasarkan undang-undang ya. Kita undang-undang gitu kan, beliau simbolik, dia senang dengan simbol wayang. Oke. Baik. Nah, ini mumpung masih Ramadan nih Pak Rizal nih, ada selintingan ini perlu saya sampaikan juga, perlu tanyakan untuk mempertegas, memperkuat. Karena di sebagian kita ini ada ketika mau bahas kebusukan Jokowi, nanti aja katanya bahasnya malam habis taraweh biar nggak ngebatalin puasa. Ada yang begitu Pak Rizal. Iya. Kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran kita baca, di situ ada Firaun, di situ ada Abu Lahab, yang keji-keji, yang keji-keji, perilakunya batal dong. Gitu. Jadi sebetulnya tidak, gitu. Semua tergantung konteksnya, gitu ya. Rasulullah itu perang menumpahkan darah siang hari. Saat berpuasa nggak batal gitu, karena lawannya yang memang dianggap lawan yang keji, lawan yang memang merusak agama. Kalau perusak agama itu kapan saja diserangnya gitu, mau subuh maksudnya mungkin lebih ke ghibah Pak Rizal. Biasanya disebutkan itu kan ghibah katanya. Ghibah itu adalah kalau memang menyebut sesuatu yang memang baik orang itu, ghibah. Kalau orang bahaya menyerang kita diam aja, nggak boleh diomongin tuh. Jadi yang lain nanti terpedaya. Kita kan sampaikan, orang itu bahaya. Dia punya karakter munafik loh. Dia punya karakter zalim loh. Si Anu, hati-hati. Ya kan, warning namanya. Gitu kan. Itu masih masuk kategori nahi mungkar untuk dia. Untuk kawan-kawan kita amar ma'ruf gitu Pak. Jadi menurut saya mah dakwah itu bisa kapan saja dan nggak masuk kategori ghibah ketika memang orang itu memang membahayakan bagi umat. Ghibah itu kalau kita membicarakan orang yang baik. Membicarakan orang yang baik. Orang baik, orang nggak pernah melakukan sesuatu yang buruk gitu kan, kita omongin ini, ya itu ghibah. Kalau benar, kalau salah fitnah. Kan gitu. Baik. Nah ini ya mesti diluruskan karena seringkali masih ada juga yang begitu-begitu. Ya, harusnya siang kita bicara tentang keburukan memang orang berbahaya, malam lebih lagi. Sambil minta doanya untuk diberikan kekuatan. Makanya kalau di Mekah atau di Madinah itu ujung dari Sholat Tarawih itu kunut. Kunutnya itu termasuk mendoakan hal yang orang buruk. Gitu kan. Itu di terakhir rakaatnya itu kunut gitu. Nah, kalau begitu kira-kira dalam gambaran sudut pandang Islam lah katakanlah begitu, melihat sosok profil seperti seorang Joko Widodo ini, ada nggak sih Pak Rizal penggambaran ini lebih dekat ke, kan tadi kan di sejarah Islam juga ada tokoh-tokoh, ada ini. Ada yang mendekati nggak? Iya, itu mungkin kalau saya melihat kan ini modelnya modelnya itu model yang nggak ajeg, gampang bohong, ingkar janji, hianat, itu munafik, gitu kan.
Jadi Tiga ciri munafik ada di situ. ayatul munafik talatah gitu. Ayat munafik itu 3 kan. Idza hadatsa kadzab, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji ingkar. Wa idza tu'mina khona, kalau dikasih amanah hianat. Itu munafik. Mungkin deket-deket mah ke situ. Oke. Nah, kalau figur di zaman Rasulullah itu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Itu Abdullah bin Ubay itu kaum munafikin yang bisa menggoyahkan keyakinan orang beriman. Dari usahanya itu sampai-sampai waktu perang Uhud gitu kan, 1000 orang berangkat ke Uhud, 300 bisa dipengaruhi sama Abdullah bin Ubay. Akhirnya mundur, balik lagi ke Madinah. Akhirnya 700 saja yang bertempur. Bayangkan dia mempengaruhi jiwa orang Muslim supaya tidak ikut Nabi. Gitu. Bisa, itu Abdullah bin Ubay.